putus nyawa dari badan, putuslah amal. Artinya dia tidak bisa lagi beramal, gitu loh. Ya karena dia tidak bisa beramal, maka putuslah. Terus kalau kita yang hidup, bisa. Belum cerita azab kubur gitu ya, ada juga hadisnya ceritanya gitu. Rasulullah meletakkan pelepah korma di atas kuburan sebagai wasilah doanya kepada yang disiksa di kubur itu. Berarti ada dong. Jadi kalau ada itu kayak mana kita? Kalau kita tidak punya persiapan dan orang-orang di sekitar kita. Itulah mungkin mengapa Rasul mengatakan ku ampusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah dirimu supaya jauh dari api neraka dan keluarga. Karena beratnya gitu kira-kira. Apakah ajaran agama itu kejam? Tapi di situ ada nilai kemaslahatan, kebaikan, ketenangan, kedamaian bagi orang per orang yang beribadah dan orang-orang yang bergaul kepada kita. Terus yang kedua, in qata'a amaluhu illa min salas. Putus amalnya kecuali 3. Bukan amal Bang Mukhtar ke kakak yang putus, amal kakak yang putus. Jangan lagi bertengkar soal itu. Nggak sampai itu amal kita ke orang meninggal. Orang yang putus itu orang yang meninggal kok. Kalau amal kita jalan, apa pula tak jalan? Ada orang yang bertengkar sampai kiamat. Tak ada itu bisa lagi kita mengirim doa mendoakan orang meninggal. Kita beramal ada manfaat itu, kita minta kepada Allah supaya mengurangi dosa orang meninggal. Masa enggak? Orang yang putus itu bukan amal kita ke dia, amal dia yang putus. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada. Putus nyawa dari badan, putuslah amal. Artinya dia tidak bisa lagi beramal, gitu loh. Ya karena dia tidak bisa beramal, maka putuslah. Terus kalau kita yang hidup, bisa. Jangankan sama orang meninggal, iya kan? Sama air saja pun kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Air itu apalagi manusia. Jadi karena itu bapak-bapak, ada sebetulnya yang diingatkan Allah di sini. 3 ini bagi orang yang sudah mati tidak putus. 3 ini. Ayo kita balik, Pak. Kita balik aja kalimatnya. Berarti yang 3 ini penting dilakukan pada masa hidup. Ada pengertiannya. Jangan kita cerita dulu cerita kita sudah meninggal, tapi kita ambil dulu bias dari kalimat itu. Kalau Rasul mengatakan 3 itulah yang nanti kemudian setelah mati tidak putus, manfaatnya tidak putus gitu ya. Kalau begitu harus kita wujudkan pada waktu hidup. Apa yang mau kita tuai kalau kita tidak tanam yang 3 itu? Kalau begitu prioritas kita Bapak Ibu sekalian, ayolah kita ciptakan yang 3 itu selama kita masih hidup, supaya nanti bisa panen. Apa yang 3 itu? Sedekah jariah. Kapan kita bisa nanti menuai itu kalau kita tidak pernah sedekah jariah? Sama itu Rasul mengatakan, banyak-banyaklah kau menanam sedekah di masa hidup, karena hanya itu nanti yang bisa kau ambil sesudah mati. Itu pengertiannya. Penekanannya itu di hidup, walaupun maksud dia meninggal. Maksudnya kan belanja di orang meninggal, tapi penekanan untuk melakukan itu di masa hidup. Lagi kau hidup, kira-kira gitu bahasa kisarannya. Tanam itu yang 3 bibit itu, hanya itu yang bisa dituai nanti. Bibit pertama namanya bibit sedekah. Jadi kalau tak ditanam, kapan panennya? Nah itulah yang salah satunya kita ceramahkan minggu lalu, termasuk wakaf, termasuk zakat, termasuk infak. Itu semua sedekah jariah namanya. Semua yang bentuknya pemberian itu namanya sedekah jariah. Jika itu dimanfaatkan orang dalam waktu yang panjang, itu akan bermanfaat bagi orang yang memanfaat. Apapun yang kita berikan dalam bentuk benda. Kalau ada baju yang buruk di rumah, jangan ditahan, disimpan di lemari, nggak dipakai-pakai setahun.
karena banyaknya baju, serahkan kepada yang bisa memakai harian. Mungkin bagi kita itu buruk, tapi bagi orang per orang tertentu baju kita itu sudah bagus, dosanya besar. Sama dengan menahan zakat. Apa bedanya, Pak? Kita tahan harta zakat sama dengan menahan baju tidak dipakai-pakai di rumah. 15 biji lobenya di rumah. Itu apa itu? Cukup 3 lobe di rumah. Ya kan? Lalu 12 lagi sedekahkan. Sementara ada orang sampai sekarang nggak ada lobenya. Nah, misal ini lobe yang Bapak kasih itu ke saya pakai mengaji, ceramah. Waktu saya ceramah, ada 30 orang mendengarkan ceramahku itu. Manfaatku ceramah itu dengan pakai lobe yang Bapak kasih itu, Bapak kecipratan jariahnya. Banti beranak pinak pula, ini bercucu bercicit gara-gara kajian itu, diamalkan pula lah. Itulah yang disebut jariah. Namanya multi level marketing. Amal ini multi level marketing. Dari situnya mereka pebisnis itu melakukan multi level itu. Dari kata jariah. Jangan salah, duluan Al-Quran menjelaskan ini. Kita aja yang terlambat. Jangan bercoba-coba tahan harta apapun bentuknya di rumah sampai harta itu ukurannya tidak digunakan. Yang kedua, yuntafa'u bihi, ilmu, pengetahuan, kepahaman. Siapa kita yang tak punya lahan? Semua kita punya lahan mengajar. Sekurang-kurangnya keturunan. Sudah pandai kali rupanya anak-anak cucu kita di rumah itu belajar apa? Sholat. Sudah pandai kali. Sehingga bapak terlena bulak-balik ke Masjid Al-Hidayah. Tapi anak bini tak kapar-kapar sholatnya tak kemana-mana di rumah. Sadar enggak satu hari bahwa ketika kita mengajarkan anak sholat itu bagus, nanti dia punya anak itu juga mencontohnya ke cucu kita, nanti ke cicit kita juga begitu. Sadar enggak kita itu kalau itu namanya jariah, ilmu. Ini si ustadz aja dia pada-padakan. Jangan. Jadi Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat. Kenapa ada kalimat yuntafa'u di situ? Ilmu yang bermanfaat, yang baik. Karena ada ilmu tak ada manfaatnya. Ilmu catur, walaupun boleh main catur, tapi manfaat menurut nilai kebaikannya nggak ada, nilai kesenangannya ada. Tapi jika Bapak mengajarkan ibadah, pengetahuan umum yang bermanfaat, kalau Bapak pandai mengkotak-katik saklar itu, nggak salah itu diajari anak-anak mengkotak-katik saklar, asal jangan ikut dia kesetrum. Nanti itu dia ada orang membutuhkan, lalu dia obah, lalu dia bengkel, ya udah itu bermanfaat dan itu jariah. Sampai kapanpun lampu itu dipakai, karena lampu itu dipakai atau arusnya dipakai, bisa masak, dimakan oleh anak keluarga. Nanti karena makanan itu menjadi darah daging, darah itu dia menjadi ceramah lagi, sampai kapanpun itu namanya jariah. Yang ketiga, yang terakhir, awaladin solihin yada'ulahu. Jadi tiga-tiga ini multi level ini. Anak yang soleh kan ke situ juga. Untuk apa anak soleh? Supaya didoakan nyawa, ada manfaatnya. Jadi bapak-bapak, Allah itu penyayang. Dia selalu melihat nilai dari apa yang kita kerjakan. Dan nilai itu tidak hanya berhenti di kita yang mengerjakan, tapi sampai kepada orang-orang yang begitu luas yang memanfaatkan nilai yang kita kerjakan. Ini sajadah ini dibelikan oleh, misalnya ini dibelikan oleh Faisal Sadar. Ini kemudian sajadah ini, di atas ini ada orang banyak sholat bertahun-tahun, rusak sajadah ini, dibuang. Tapi selama orang sholat di sini, tenang hatinya, ketenangan hatinya membuat tenang keluarganya, ketenangan keluarganya membuat keluarga itu berhasil keluarga itu melahirkan generasi itu sampai panjang ceritanya. Itulah yang disebut dengan jariah. Jadi intinya bapak-bapak, tidak ada amal perbuatan kita di dunia ini yang tidak bernilai jariah. Apa itu? Nilai ganda. Supaya kita banyak beramal. Bapak Ibu sekalian, tiap hari pun Bapak di sini sujud, 68 tahun umur kita 70 tahun, tiap hari
lalu kita hitung dengan apa yang diberikan Allah nanti di sorga, tak mempan. Ada apa-apanya itu. Lalu kenapa bisa masuk sorga, Ustaz? Jariah dari amal kebaikan. Cukup untuk mendapatkan sorga setelah dikumpul dari multi level amal itu. Yang mana itu? Yang 3 tangkai tadi. Tangkai sedekah jariah, tangkai ilmu yang bermanfaat, tangkai anak yang soleh. Allah itu maha penyayang. Itu saja. Percayalah kematian itu pasti menjelang. Boleh saya besok, boleh Bapak. Tabarakallahu lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.